Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran debit. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menjelaskan tentang satuan debit, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit. Seperti yang ada di gambar ya, itu adalah contoh sebuah gambaran yang menunjukkan tentang debit air. Kita akan mengenal dulu tentang apa itu debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Rumusnya adalah debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Dilambangkan dengan V volume, T waktu. Volume bisa dinyatakan dalam bentuk yang macam-macam ya, bisa meter kubik, dm kubik, cm kubik, atau liter. Dan waktu juga sama, bisa detik, menit, atau jam. Nah, ini contoh-contoh satuan debit: liter per detik, cm kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam, dan lain-lain. Contoh, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengalirkan air sebanyak 2 liter. Lanjutkan satuan debit atau tangga satuan. Ini ada dua. Ada satuan yang pakai kubik, ada yang tidak. Yang pakai kubik ini contohnya adalah kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, dan seterusnya. Ini dilambangkan dengan kali jika turun dikali 1000 ya, kalau naik dikali 1000. Itu artinya setiap satu tangga turun dikalikan dengan 1000 ya. Terus kalau satu tangga naik berarti dibagi dengan 1000. Kalau yang satuan liter atau kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, milimeter, ini dalam setiap satu kali turun hanya dikalikan dengan 10, dan setiap kali naik dibagi dengan 10. Antara kedua tangga ini ada 3 yang sama, dalam artian mempunyai nilai yang sama. Apa itu? 1 meter kubik itu sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik sama dengan mililiter. Catat ya, ada 3 yang sama. Contoh soal. 1 liter per detik sama dengan berapa liter per jam? Penyelesaiannya adalah 1 liter per detik kita rubah menjadi liter per jam. 1 liter, karena ini liter ke liter tetap ya. Sekarang detik menjadi jam. 1 detik berapa jam? Itu 1 per 3600. Masih ingat ya? Bila pecahan dibagi menjadi dikali dibalik. 1 dibagi 1 per 3600 menjadi 1 dikali 3600 per 1. Hasilnya adalah 3600 liter per jam. Yang kedua, 60 meter kubik per menit dijadikan liter per detik. Nah, dilihat meter kubik ke liter. Tadi persamaannya adalah kita ambil salah satu ya, kita buat yang liter. Berarti meter kubik kita jadikan apa tadi? Kiloliter. Kiloliter ke liter turun 3 kali, berarti dikali 1000 ya. Jadi 60 dikali 1000, 60.000 liter. Sekarang menit jadikan detik. 1 menit 60 detik, berarti menjadi 60 detik. 6000 dibagi 60 hasilnya 1000 liter per. Oke, kita lanjut.
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit. Kita akan contoh soal ya. Nomor 1. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapa debit air pada bendungan tersebut? Kita ingat kembali tadi rumusnya. Debit adalah volume per waktu. Volumenya 1200 dm kubik, waktunya 3 detik. Berarti 1200 dibagi 3, 400 dm kubik per detik. Jadi hasilnya adalah 400 dm kubik per detik. Lanjut ke soal yang kedua. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0, liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh? Oke, ini kita mencari waktu. Penyelesaiannya adalah debit, tadi rumusnya adalah volume per waktu. Kalau yang ditanyakan waktu, maka volume dibagi dengan debit. Volumenya 160 liter, debitnya 0,8 liter per detik. 160 dibagi 0,8 hasilnya 200 detik. Ya, kita rubah menjadi menit. 1 menit 60 detik, berarti 200 dibagi 60 dapat 3, sisa 20. Jadi waktu yang diperlukan adalah 3 menit 20 detik. Soal selanjutnya, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per detik. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh 2 jam, berapa volume air tersebut? Kita cari volumenya ya. Oke, penyelesaiannya 5 liter per menit, ini sebagai debitnya ya. Berarti 5 liter dibagi 1/60 jam, karena kita buat dalam jam dulu. Oke, masih ingat tadi ya, pembagian pecahan menjadi dikali dibalik. Jadi 5 kali 60 per 1. Jadi ketemu debitnya 300 liter per jam. Nah, sekarang kita mencari volume. Mohon maaf ya, ini volume ya, salah ketik. Volume sama dengan debit kali waktu. Debitnya 300 liter per jam dikali 2 jam. Oke, jam sama jam kita coret, tinggal 300 kali 2, 600 liter. Jadi volumenya, volume kolam tersebut adalah 600 liter. Oke, soal terakhir ya. Anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Mereka menggunakan 2 selang yang masing-masing mengeluarkan air dengan debit 20 liter per detik dan 30 liter per detik. Berapa volume air yang dikeluarkan seluruhnya? Oke, kita jawab. Penyelesaiannya adalah, karena ada 2 selang, kita satu persatu ya. Volume dari selang 1 20 liter per detik dikali 15 menit. Oke, karena di sini pakai detik, ini kita rubah ke detik dulu. Jadi 20 liter per detik dikali 15 menit itu sama dengan 900 detik. Oke, detik dengan detik otomatis hilang ya. 20 liter kali 900, 18.000 liter. Selang kedua, 30 liter per detik dikali 15 menit. 15 menit juga kita rubah menjadi 900 detik. Mohon maaf ya, detik ini ya. Jadi 30 dikali 900, 27.000 liter. Jadi volume air yang dikeluarkan seluruhnya adalah 18.000 ditambah 27.000, jadi 45.000 liter. Oke, demikian anak-anak pembelajaran kita tentang debit pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan simak video-video yang lain, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.